Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip persepsi dalam desain pesan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Candayoga Pratama dengan NIM 2011021005. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apa sih itu persepsi? Persepsi adalah proses psikologi yang terjadi dalam diri setiap individu untuk menanggapi, memahami, atau mengerti tentang suatu objek atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya, sehingga akhir dari pengamatan tersebut menimbulkan tanggapan yang sebenarnya. Nah, yang perlu kamu pahami mengenai persepsi yaitu, persepsi itu bersifat relatif, bukan absolut. Yang dimana persepsi tentang angka yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda yang bisa kita lihat pada gambar, yaitu terdapat dua sudut pandang yang jika dilihat dari samping kiri yaitu angka 6 dan jika dilihat dari samping kanan itu angka 9. Selanjutnya terdapat 5 prinsip-prinsip persepsi. Yang pertama yaitu mengenai prinsip persepsi terhadap gambar, yang kedua yaitu prinsip terhadap tabel, grafik, dan diagram, yang ketiga yaitu prinsip persepsi terhadap teks, yang keempat yaitu prinsip gambar dan teks bersamaan, dan yang kelima yaitu prinsip persepsi terhadap suara. Yang pertama yaitu prinsip persepsi terhadap gambar. Gambar yang baik adalah gambar yang mampu dipersepsikan sama seperti apa yang diharapkan penyaji pesan, di mana dalam penyajian gambar kita tidak boleh bermakna ganda, yang artinya dalam satu gambar itu harus memiliki satu makna tertentu. Yang saya contohkan pada gambar ini yaitu terdapat dua makna, dimana jika dilihat dari sudut pandang tertentu terdapat seorang gadis dan seorang nenek tua. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gambar yaitu gambar lebih mudah diingat dibandingkan kata-kata. Yang kedua yaitu gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk menafsirkan gambar. Yang keempat itu gambar dekoratif harus efisien, seperti contohnya rumah. Itu kita harus menyajikan gambar rumah yang sesuai keadaan aslinya. Yang kelima, gambar representatif harus relevan, sesuai dengan kehidupan nyata. Yang keenam, gambar organisasi menekankan hubungan temporal dan tata ruang yang baik. Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberikan tabel. Yang ke-8, gambar transformasi harus cukup realistis, contohnya itu gambar tengkorak manusia. Yang ke-9 yaitu warna dapat menyalurkan pesan, yang dimana pemilihan gambar harus lebih baik menggunakan gambar yang berwarna dibandingkan gambar yang hitam putih, karena itu selain meningkatkan motivasi juga meningkatkan pandangan siswa terhadap gambar. Yang kedua yaitu prinsip persepsi terhadap tabel, grafik, dan diagram, dimana diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut. Yang dimana hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit atau susah dimengerti oleh audiens. Yang keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik, yaitu usahakan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Yang kelima, atur posisi elemen grafik maupun grafik, yang dimana elemennya harus sesuai, misalnya tulisannya di atas dan grafiknya di bawah, atau grafiknya di atas dan angkanya di bawah, yang disusun secara berdekatan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi terhadap teks, yang dimana teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau pembuatan teks, yang dimana yaitu yang pertama, gunakanlah kontras untuk menunjukkan teks, yang dimana pada gambar di samping kanan yaitu kita bisa lihat yang dimana virus corona yaitu dengan pemilihan warna kontras warna merah agar menonjolkan sesuatu yang ingin diberitahukan kepada audiens. Yang kedua yaitu atur tata ruang teks. Yang ketiga yaitu kemudahan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut, yang dimana kita harus membuat atau
merancang teks agar lebih mudah dipahami oleh audiens, seperti pemilihan tanda kurung, garis bawah maupun garis miring. Yang keempat yaitu prinsip gambar dan teks secara bersamaan, di mana penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Seperti pada gambar di samping kanan, yaitu gambar dan kata disusun atau digabungkan secara dekat atau berdekatan agar memudahkan audiens dalam memahami gambar. Yang dimana terdapat hal yang diperhatikan, yaitu gambar membantu proses pembelajar atau belajar bukan proses membaca. Yang kedua yaitu gambar memfasilitasi pemahaman teks, yaitu dengan adanya gambar, teks akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang kelima yaitu ada prinsip persepsi terhadap suara, yang dimana suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, suara harus terorganisir. Yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Yang ketiga, pidato bersifat abstrak. Yang keempat itu, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks, yang dimana artinya terkadang suatu teks lebih baik daripada kita berbicara atau berpidato di depan umum, yang dimana materinya banyak atau kompleks. Yang kelima yaitu ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Terkadang pengucapan manusia lebih baik daripada bahasa atau suara robot maupun suara-suara lainnya dalam peniruan suara manusia, karena hal itu akan menimbulkan persepsi yang lain.